Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara, Mas Satria? Belum bisa ya? Belum bisa buka. Sebentar. Adminnya belum. Waalaikumsalam Pak Johni Eka Putra, STMM, calon dokter. Siap. Kabar Mas? Selamat pagi Pak Johni Eka Putra. Selamat pagi, dengar suara saya? Dengar, jelas, sangat jelas suaranya. Sip, makasih Mas Satria. Ini Pak Riki lagi kurang sehat, beliau tidak bisa gabung di tengah-tengah kita. Siap Pak. Saya sehat selalu insya Allah. Alhamdulillah. Oke, di tengah-tengah kita nih, kita sapa dulu. Kita buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, yang saya hormati Mas Satria Nugraha dari ID Botani Marketplace. Beliau sudah ketiga kalinya ya di Tiga kali Pak. dan mengikuti temanya cukup bagus banget hari ini, pentingnya ketelusuran produk pangan, pertanian, perikanan, dan dapatkan tujuan ekspor. Nah, apa itu ketelusuran? Nanti kita dengar nih Mas Satria yang akan menyampaikan. Dan hari ini mungkin Pak Samuso sudah bergabung. Oh belum, mungkin karena sedang dalam hal kesibukan di perjalanan, mungkin beliau belum bisa bergabung di tengah-tengah kita. Pak Samsul itu staf ahli menteri. Nah, di grup ini juga ada teman-teman dari ID Botani yang akan menjadi co-host nanti Ibu Dinada ya tadi itu akan share materi dari Mas Satria dan juga beberapa video. Oke, untuk materi ini kira-kira apa sih sebelum ini Mas? Apa sih perlu clue-nya sebelum kita tayangkan nanti komponen portfolio dari Pos Indonesia? Mas Setia, kira-kira bisa apa kira-kira yang akan poin-poin apa sih clue-clue penting-penting supaya teman-teman ini dari awal sampai akhir akan nonton? Jadi clue-cluenya ketertelusuran itu menelusuri mulai dari bahan baku, kemudian bahan tambahan pangan atau bahan tambahan yang lain, terus diolah menggunakan mesin atau manual, kemudian komposisinya seperti apa, ada kode produksi, kemudian nggak ribet ya, rinci ya, kemudian setelah itu di packaging sesuai undang-undang, label pangan, kemudian dibawa logistik Pak, logistiknya kemana, itu harus jelas, ke supermarket atau ke luar negeri atau ke grosir, distributor, nah baru bicara marketing, dipasarkan di dalam negeri, luar negeri, ya seperti itu Pak. Oke, sip. Di hulu sampai hilirnya itu ada kejelasan sejarah, seperti itu ringkas. Oke, sip. Mas, mudah-mudahan bisa manfaat buat teman-teman para peserta webinar ini. Ada dari UMKM, BUMDes, koperasi, ada dari bisnis, pelaku usaha ekspor, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman dari admin minta tolong Bu Denada bisa dijadikan co-host. Ini minta tolong, ya oke. Sebelum kita mulai acara kita dengarkan dulu. Ini ada video ya dari Pos Indonesia. Sebentar saya tayangkan dulu.
videonya. The European Union has implemented identification rules based on certain fundamental principles and a traceability system for all farm animals. If we take the bovine species, for example, Chuck here, just after birth, will receive a unique identification number, which is printed on his 2 ear tags. This number also appears on Chuck's individual passport, along with information that is specific to him. Each individual animal, like Chuck, will also appear on a holding registration that records information about their birth and travels. The European Commission requires that any movement of cattle, either travelling within their country of residence or to other member states, is to be registered in a national database. Take Anna, for example. She was born in Holland, was then moved to be raised in France, before she was moved again here to Spain, where she's about to meet Chuck. So when Chuck and Anna do travel to their rendezvous, their movements will be constantly monitored and checked by Traces online, along with the thousands of other individual animals travelling throughout the European Union every day. All data in bovine passports is managed by Bovex, a system that facilitates an exchange of information between the national databases, a system that will digitize all paper passports in the near future. Bovex and Traces provide information about where animals travel, which animals were together, where they stayed, and where they're now located. The Traces system will be essential in providing a fast exchange of information in the event of a potential outbreak of a contagious disease, because it will enable national authorities to react quickly based on the same information. So, individual animals can be traced back to their point of departure, or traced forward to their final destination. To support Traces, the Animal Disease Notification System, ADNS, is permanently operational and ready to provide early warnings via alert notifications about important animal diseases. Traces provides a comprehensive system of traceability that provides protection and security for both consumers and animals, such as Anna and Chuck. Traces, protecting animals, facilitating trade. Oke. Video lagi, Bu Dinada. As this trawler sets sail today, there is more to worry about than the size of the catch. Human rights, migrant and labor issues, environmental and climate change threats, and other sustainability concerns are at the forefront for responsible seafood businesses. Increasingly, sustainability depends on traceability, tracing the seafood from catch to consumption. Consumers want their food to be traceable, and this is especially important in seafood. So for seafood, people want to know where the fish are caught, if the fishery is sustainable, and how the people are being treated who are catching their food. Seafood sustainability and traceability are integrally linked. So we talk about traceability as being the backbone of our sustainability program. Most vessels rely on paper-based systems, where boat captains record what they capture and when, along with approximate volumes to help trace the catch. As opposed to a farm or factory, on a fishing boat, it's more difficult to provide digital connectivity. Many ethical and sustainable seafood companies still use paper-based systems to track at least part of their supply chain.
Unfortunately, it's inefficient and prone to human error. To tackle the problem, Thai Union and Mars Petcare, along with partners such as Inmarsat, launched a digital traceability pilot program in Thailand. Digital traceability in supply chains is a big step toward ensuring sustainability. We've put a satellite on a few different Thai fishing vessels, and the purpose of that is so that you can have connectivity at sea. What we're trying to do is introduce digital logbooks so that electronically and digitally we can capture that information to give a greater deal of confidence as well as full supply chain traceability. Teams were deployed to selected Thai fishing vessels to install Inmarsat's Fleet 1 terminals. This simple satellite system produces instant and accurate electronic data about everything from the size, location, and time of a catch to crew numbers, working hours, and conditions. This is actually a new service that is designed specially for the fishing market. The Fleet 1 system consists of an antenna and a below deck equipment. Just slot in the SIM card and go. โปรแกรม Marine Task จะสำคัญมากต่อเจ้าของเรือ ซึ่งเจ้าของเรือนะคะสามารถดูโปรแกรมนี้ได้ เพื่อเป็นการติดตามเรือว่าตอนนี้เรืออยู่ตำแหน่งที่ไหน ในส่วนของโปรแกรมนี้นะคะจะสามารถให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับรวมไปถึงการทราบในส่วนของตำแหน่งที่ทำการจัดสัตว์น้ำประเภทของสัตว์น้ำที่ทำการประมง The electronic catch data and real-time information help seafood companies, partners, and governments work to minimize illegal, unreported, and unregulated fishing. This better protects fisheries and the environment and helps uphold human rights, reducing supply chain risks for seafood companies. Success for this pilot project could really mean a significant transformation in the seafood supply chain, because for the first time there will be connectivity at sea, and this not only for catch data and real-time information, but it will also give the opportunity to the workers at sea to connect with either their family on the land or possibly peers on other boats, but they will have a voice. အခုကျွန်တော်တို့လိုင်းမလာထိုင်ပြတဲ့ဆရာမမီနော်ထိုင်ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့မအခုပဲလက်ထိုင်ပြီးဆိုတဲ့ဆရာမမီနဲ့ချိန်တယ်ကျွန်တော်တော့ရတော့ကျွန်တော်တို့ส่งรูปภาพได้ส่งเสียงได้แล้วก็คือแบบมีการพิมพ์แชทอะไรได้ ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလက်တာပေးဆိုတော့ဒီမျိုးပြောပါကျွန်တော်တို့တဲ့ပို့ပြီးဆင်ပြေလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်တာပေးဆိုတော့ချိန်မျိုးလက်ဖို့ပြောတော့ရလေကိုနဲ့လက်ဆက်တက်မဖျားဆိုတော့ဆင်ပြေလို့ပဲပြောအောင်ပေါ့ As the fishing industry continues to evolve, there is increased hope this pilot project has the potential to not only improve traceability and transparency throughout Thai waters, but the greater fishing industry as well. Many of the issues that we're finding in Thailand Oke, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Mas ya. Siap Pak Joni. Oke. Itu rekan tadi memang dalam bahasa Inggris, tapi nanti dijelaskan sama Mas Satria ini.
apa sih pentingnya ketelusuran produk. Nanti ada 2 video. Nanti video tentang POS nanti di tengah-tengah kegiatan ini kita tampilkan tentang apa sih produk Indonesia yang bisa mendukung kegiatan para UMKM, BUMDes, koperasi dan para kelompok usahanya. Oke, masih bergabung. Oke, Mas Satria. Ya Pak. Dengan di mana sekarang posisi? Posisi di Kabupaten Malang. Oke, ini salah satu pengurus Kadin Malang yang selalu bisa berbagi buat teman-teman para pelaku usaha terkait dengan sertifikasi dan juga dengan kegiatan saat ini. Temanya adalah pentingnya ketelusuran produk pangan sehingga produk tersebut bisa diakui di negara tujuan. Gitu. Memang isu yang saat ini berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan environmental atau dengan kerusakan alam dan sebagainya, negara tujuan membutuhkan data terkait dengan lokasi produk tersebut dibuat. Gitu ya, Mas Satria? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Mas, silakan bisa paparkan materinya, tema ini. Mungkin Ibu Dinada bantu share materinya ya. Silakan waktu dan tempat Mas Satria, kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Terima kasih atas undangan PT Pos Indonesia. Saya sebagai narasumber di kegiatan Zoom meeting hari ini Kamis 2 Maret 2023. Kebetulan saya menjabat salah satu pendiri, wakil ketua, pengawas juga Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara yang memiliki ID Botani Marketplace. Saya juga wakil ketua bidang pangan, agrobisnis dan kemaritiman Kadin Kabupaten Malang. Terkait tema memang hari ini, pentingnya ketertelusuran dalam pangan, kemudian pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, untuk dapatkan cuan ekspor karena kita ya harus mengikuti ekonomi modern, mengikuti regulasi internasional. Karena regulasi internasional itu saling berjejaring ya, seperti yang video di awal itu, mulai dari peternakan, kemudian mulai dari perikanan itu, semua harus jelas sejarahnya. Istilahnya traceability bahasa Inggrisnya. Sehingga ada food security, jaminan keamanan konsumen. Ketika saya beli produk pertanian, produk pangan, produk peternakan, produk olahan kehutanan dan turunannya, itu saya merasa aman. Ini bukan dari kontaminasi cemaran kimia, tidak terdapat isu kerusakan lingkungan, dan ini ekonomi yang berkelanjutan. Kalau bahasanya sekarang itu ekonomi hijau gitu Pak. Nah, seperti itu. Ini materinya sudah bisa di-share, Pak. Belum ya, Pak? Mas admin, tolong Bu Dinada dijadikan admin kembali. Oh, oke. Jadi, ketika kita berbisnis itu tidak hanya untuk berpikir mencukupi kehidupan sehari-hari, cuman juga berpikir bagaimana kita berbisnis UKM bisa naik kelas, kemudian bisa menjadi pengusaha, dan bisa mendukung program pemerintah gerakan 3 kali ekspor, seperti itu Pak. Makanya pentingnya ketertelusuran produk pangan, pertanian, perikanan dapatkan cuan ekspor untuk guidelines panduan kita berbisnis ke depan. Memang ini bahasanya agak tinggi ya, karena memang ya kalau bisnis dengan orang luar negeri itu harus ada intelektual ya, harus ada literasi atau referensi yang cukup jelas keilmuannya. Lanjut Bu. Ya ini, lanjut, ini petani sedang bercocok tanam. Lanjut, ID Botani ingin meningkatkan value dari petani, peternak, nelayan, pembibit, kemudian dan industri olahan turunannya.
Trianugraha, saya ini bisa kontak saya bila ingin teknis lebih lanjut di lapangan, bagaimana aplikasi traceability, telusuran produk pangan dan turunannya. Saya Wakil Ketua Pengawas Koperasi Pemasaran Digital ID Butani Nusantara, Wakil Ketua Bidang Pangan Agrobisnis dan Kemaritiman Kadin Kabupaten Malang, kemudian Certified BNSP, Ilmu Pemeriksaan IKM, dan kami Kurator Nasional ID Butani Marketplace. Bisa hubungi saya di 081 232 610 351. Lanjut. Kalau bicara definisi, ketertelusuran adalah kemampuan suatu sistem untuk mengenali dan menelusuri suatu produk pada setiap tahapan produksi, pengolahan, maupun pemasaran. Untuk produk pangan, tujuan utama sistem ketertelusuran adalah untuk mencatat atau mendokumentasikan produk mulai dari bahan baku sampai kepada konsumen. From farm to fork konsumen. Lanjut. Ketertelusuran merupakan bagian penting dalam rantai distribusi suatu produk pangan sebagai salah satu upaya bagi terjaminnya quality control, kualitas, dan keamanan suatu produk dan telah diterapkan pada banyak negara di dunia. Dan Indonesia perlu ikut regulasi ketertelusuran dunia. Lanjut. Uni Eropa misalnya mendefinisikan ketertelusuran produk pangan sebagai kemampuan suatu sistem untuk menelusuri bahan baku produk pangan termasuk pakan maupun bahan tambahan yang digunakan dalam seluruh mata rantai produksi, pengolahan hingga distribusi ke konsumen. Tahun 2002 itu sudah berjalan di Uni Eropa. Lanjut. Sementara itu di Amerika Serikat, ketertelusuran diartikan sebagai metode penelusuran yang cepat dan efisien terhadap suatu produk sepanjang titik-titik kritis asal maupun tujuan produk dalam rangka terjaminnya keamanan produk pangan tersebut. Menurut Golan 2004. Menurut ISO 9001-2000, ketertelusuran adalah kemampuan untuk menelusuri kejelasan asal, perlakuan, atau riwayat produksi suatu produk. Lanjut. Di Indonesia, ketertelusuran diartikan sebagai kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait seperti diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 Men 2007. Lanjut. Lanjut Bu Denada. Tujuan utama dari sistem ketertelusuran adalah untuk mencatat. Jadi kita harus mencatat semuanya dan mendokumentasikan suatu produk termasuk seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya hingga proses pengolahan sampai produk terdistribusi kepada konsumen. Apabila sistem ketertelusuran diterapkan dengan baik, maka penolakan terhadap produk yang kita produksi dapat dikurangi sehingga dapat menghemat pengeluaran sebuah industri kecil menengah pangan ataupun UKM pangan ataupun turunannya ataupun agrobisnis, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan sebagainya. Pada sisi lain, dengan terjaminnya kualitas tersebut, maka konsumen akan merasakan nyaman dan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Jadi konsumen percaya, oh produk yang akan saya beli ini memang jelas ketertelusurannya, bukan dari produk yang tidak jelas ketertelusurannya dokumennya. Pelaku usaha yang telah menerapkan sistem jaminan mutu HACCP juga memungkinkan pengintegrasian sistem HACCP dengan sistem ketertelusuran. Hal ini karena record keeping itu dokumen yang dijaga, dokumen yang dicatat semuanya itu sebagai salah satu aspek penting sistem ketertelusuran yang merupakan salah satu di antara 7 prinsip HACCP. Kebanyakan produk
makanan minuman olahannya itu negara-negara maju itu menggunakan sistem HACCP, mensyaratkan sistem HACCP. Tapi ketika saya kemarin ketemu LP POM Jawa Timur, itu menyampaikan bahwa dokumen keeping, jadi kelengkapan dokumen, kemudian semuanya pencatatan itu jelas untuk menerbitkan sertifikasi halal LP POM MUI Jawa Timur. Jadi se-Indonesia ketika produk itu minimal bersertifikat halal, insya Allah dokumennya sudah lumayan lengkap kalau itu yang halal reguler. Kalau yang halal self declare kurang begitu lengkap karena memang untuk mempermudah UKM-UKM naik kelas. Ketika UKM-UKM sudah naik kelas, naik level, dan punya omset yang tinggi, harapannya bisa mengikuti sertifikasi halal yang reguler. Yang 8, penerapan sistem ketertelusuran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai produksi dan distribusi produk pangan pada dekade terakhir. Sehingga sistem ketertelusuran yang berkembang pun menjadi bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut. Lanjut, Bu. Yang ke-10. Di Indonesia, pasal 5-8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan menyebutkan bahwa industri pengolahan pangan harus memperhatikan cara-cara produksi, distribusi, dan retail yang baik yang pedomannya diserahkan kepada masing-masing departemen di perusahaan tersebut yang berkaitan dengan komoditasnya. Lanjut. Nah, ini kita mencontohkan sistem ketertelusuran pada produk perikanan. Yang tadi videonya sudah produk peternakan, kemudian perikanan juga di Thailand. Ini yang saya jelaskan sistem ketertelusuran pada produk perikanan. Khusus untuk produk perikanan, implementasi ketertelusuran diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor per 01 /Men /2007 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Selain itu, PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan juga mewajibkan produsen pangan mencantumkan kode produksi. Jadi kita harus rinci dokumennya terkait kode produksi sesuai dengan nomor kode internasional untuk memudahkan pengawasannya. Kode produksi ini sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan. Lanjut, Budi. Nah, ini implementasi sistem ketertelusuran pada rantai produksi yang bermasalah. Jadi misalnya ada masalah, kita identifikasi masalah, misalnya ada produk yang keracunan, produk itu mungkin sudah kadaluarsa, keracunan. Nah, itu nanti kita telusuri, identifikasi masalah, identifikasi tahapan penyebab masalah, identifikasi detail masalah, kita cek kode produksi, data produksi, mulai nomor, lokasi, bahan produksi, komposisi, dan sebagainya. Kemudian identifikasi rantai distribusi, identifikasi konsumen korban, informasikan konsumen korban, dan kita tracking. Lanjut. Pada dasarnya implementasi sistem ketertelusuran itu mencakup dua kegiatan pokok, yaitu tracking dan tracing. Tracking merupakan metode penelusuran suatu produk pada tahap pasca produksi, downstream information. Sedangkan tracing merupakan cara menelusuri riwayat asal suatu produk sehingga juga dikenal dengan upstream information. Lanjut. Sistem tracking dan tracing untuk kepentingan penelusuran riwayat suatu produk, UKM, IKM, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, pembibitan, dan sebagainya. Itu beberapa informasi berkaitan dengan produk penting untuk didokumentasikan. Kalau untuk perikanan, misalnya spesies ikannya, asal lokasi ikan yang ditangkap, dibudidayakan, umur panen dan cara budidaya untuk budidaya ikan, apakah ada bahan tambahan di budidaya ikan itu yang digunakan selama proses pengolahan. Lanjut.
terdapat dua jenis identitas yang menjadi penanda dalam ketertelusuran produk, yaitu identitas primer bersifat spesifik karena melekat pada bahan baku produk, budidaya, perikanan, pertanian, peternakan, kelautan, kehutanan, dan sebagainya, yang hanya dapat dikenali berdasarkan profil molekulernya, dalam hal ini spesies ikan, ini contoh ikannya, ataupun biodata lainnya. Kemudian identitas sekunder itu untuk memudahkan penelusuran produk dalam rantai produksi maupun distribusi, yang termasuk identitas sekunder adalah kode produksi. Ini contohnya perikanan nih, dalam bentuk tagging, angka alfanumerik, barcode. Jadi kita bisa menggunakan barcode untuk kode produksi, dan itu menjadi salah satu tools untuk mengecek ketertelusuran. Ataupun pakai RFID, Radio Frequency Identification. Lanjut. Ini memang nanti aplikasinya ketika kita di lapangan. Kalau sekarang dalam Zoom meeting cukup sebagai menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam suatu produksi kita harus mengetahui sistem penanda GS1, yaitu identitas sekunder dibuat untuk memudahkan penelusuran produk dalam rantai produksi maupun distribusi. Yang termasuk identitas sekunder adalah kode produksi, baik dalam bentuk tagging, angka alfanumerik, barcode, maupun RFID, Radio Frequency Identification. Lanjut. Lanjut, Pak. Memang nggak terlalu detail, karena kalau detail nggak cukup, Pak, Zoom meeting waktunya. Lanjut, Bu. Yang pasti kita sudah sampaikan definisi, filosofi, dan cara prakteknya ketertelusuran ini. Di dalam ketertelusuran itu juga kita harus, di samping riwayat dari penanda ketertelusuran itu, di samping riwayat eksternal yang dapat ditelusuri melalui identitas sekunder berupa data carrier seperti barcode dan RFID, penelusuran riwayat internal suatu produk dapat dilakukan berdasarkan data primer melalui beberapa metode. Nanti di lapangan diaplikasikan. Tidak cukup dijelaskan dalam Zoom meeting kali ini. Moga-moga Ibu Tani diundang oleh pihak-pihak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjelaskan aplikasi ketertelusuran. Lanjut, Bu. Nanti makalahnya bisa dibagikan sama Pak Joni Kaputra. Peluang dan kendala penerapan ketertelusuran. Penerapan sistem ketertelusuran produk perikanan merupakan faktor kunci untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Lanjut. Jadi ketertelusuran itu diharapkan dapat menerima informasi yang lengkap dan akurat berkaitan dengan produk pangan yang dikonsumsinya. Lebih-lebih dengan tren yang berkembang pada produk-produk perikanan siap saji, produk peternakan siap saji, produk pertanian siap saji, yang menuntut tingkat keamanan yang tinggi, keamanan pangan bagi manusia. Pada sisi produksi, ketertelusuran itu terjaminnya riwayat produksi yang akan mengurangi biaya produksi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, terutama apabila berkaitan dengan produk recall, reject, ataupun permasalahan distribusi lainnya. Sistem komunikasi yang dikembangkan secara online, misalnya memungkinkan waktu verifikasi menjadi lebih cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lanjut, Pak. Sudah pasti produk-produk yang tertelusur itu memiliki daya saing tinggi karena kepercayaan pasar konsumen meningkat. Penerapan HACCP yang telah lebih dahulu tersosialisasi pada unit-unit industri, baik skala kecil, menengah, besar, memudahkan penerapan ketertelusuran. Hal ini karena record keeping data sebagai inti sistem ketertelusuran merupakan bagian penting sistem HACCP. Jadi industri-industri yang menerapkan HACCP itu kan dokumen-dokumennya sudah lengkap, itu bisa menjadi metode ketertelusuran dan diaplikasikan dalam bentuk barcode nantinya. Kendala ketertelusuran, dalam penerapannya sistem ketertelusuran juga didukung oleh sumber daya
yang disiplin dan terlatih. Jadi ada trainer-trainer TOT untuk melatih para karyawan, pegawai perusahaan atau pegawai industri kecil menengah, sehingga unit-unit usaha, misalnya ini di perikanan ya, penangkapan, budidaya maupun pengolahan, menjadi wajib terdaftarkan dalam suatu dokumentasi yang merupakan bagian dari mata rantai produksi yang memenuhi standar internasional. Lanjut. Jadi kalau mau dapatkan cuan ekspor ya seyogyanya mengaplikasikan sistem ketertelusuran. Efek kendalanya ketertelusuran akibatnya ya unit-unit usaha besar sebenarnya. Tapi kalau pemerintah melalui misalnya Bank Indonesia memberikan support penganggaran dana hibah untuk perbaikan sistem HACCP ketertelusuran, insya Allah bisa memenuhi standar serta memiliki kemampuan finansial bagi usaha itu dan dapat menerapkan sistem ketertelusuran. Karena faktanya memang bagi unit-unit usaha kecil dan menengah sering terkendala dalam mengaplikasikan ketertelusuran akibat keterbatasan sarana prasarana maupun biaya. Lanjut. Nah, bagaimana ketertelusuran dijalankan secara sederhana? Jadi kita jangan sampai lemah dalam sistem pendokumentasian, record keeping, sehingga kalau itu kita lemah dalam pendokumentasian menjadi faktor utama hilang atau putusnya riwayat rantai produk perikanan, atau riwayat produk pertanian, atau riwayat produk peternakan dan olahannya, produk kehutanan dan olahannya. Jadi kita harus kuat dalam sistem pendokumentasian, record keeping. Lanjut. Membangun sistem hilirisasi asal ikan, kalau ini bicara perikanan. Pada kegiatan perikanan tangkap, misalnya tempat pelelangan ikan, itu kan merupakan titik kritis putusnya riwayat asal ikan. Dan data ikan yang dilelang sering tidak update lengkap, riwayatnya asal kapal yang menangkap maupun waktu dan lokasi penangkapan. Ini menjadi kendala ini kalau bicara hilirisasi perikanan terkait sistem ketertelusuran. Lanjut. Ikan-ikan yang dibeli biasanya itu dari berdasar jenis yang sama, kemudian berasal dari kapal penangkap yang berbeda, dan hal yang sama juga pada unit pengolahan ikan usaha kecil. Jadi nelayan-nelayan sebenarnya nanti ke depan perlu diedukasi terkait bagaimana pendokumentasian, bagaimana tracking, tracing, hingga ikan-ikan ini menjadi berkualitas dan bisa dipasarkan internasional. Banyak teman saya bilang, Mas, saya punya ikan di Papua, ikan di Sulawesi, di Kalimantan. Tapi ketika saya tanyakan dokumen-dokumen kelengkapan, bagai kapalnya itu seperti apa, ikannya itu di lokasi mana diambil, kemudian quality control ikannya diolah di mana dan sebagainya, itu tidak ada data yang lengkap yang dikirim ke saya. Sehingga ketika saya akan pasarkan melalui Adiputani Marketplace ke luar negeri, ya saya kerepotan seperti itu. Lanjut. Ini menjadi kolaborasi bersama antara pemerintah, kemudian akademisi, kemudian usaha UKM, kebun pengusaha, kemudian tokoh masyarakat, NGO untuk mendukung terwujudnya big data terkait sistem ketertelusuran produk-produk di Indonesia. Lanjut. Ini kalau di perikanan itu jelas, jadi saya sampaikan ada kapal ikan masuk ke TPI, ke pasar ikan, ke distribusi, pemasaran, ke konsumen. Kemudian ada pembersihan, kemudian budidaya, pasar ikan, distribusi, pemasaran, konsumen. Jadi ketertelusurannya harus mulai ditulis dan dijelaskan di dokumen-dokumen. Lanjut. Ini potensi putusnya ketertelusuran. Praktek ketertelusuran seperti sistem perikanan harus didorong meskipun tidak adanya insentif yang signifikan terhadap produk-produk UKM yang menerapkan sistem ketertelusuran. Sebaiknya pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi warganya harus menjadi motor penggerak penerapan ketertelusuran di negaranya, ini untuk menjamin keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk yang aman dan bermutu. Lanjut. Mari kita berupaya membudayakan ketertelusuran. Sebaiknya peserta Zoom meeting bisa memberikan kampanye
pentingnya ketertelusuran sebagai bagian penting dalam kesempatan yang mendorong peningkatan daya saing produk di pasaran internasional, karena ini bicara gimana dapatkan cuan ekspor. Kebijakan subsidi silang sangat diperlukan untuk mendorong unit usaha kecil dan menengah dalam mengatasi kesulitan bagi penerapan ketertelusuran. Konsumen pun bisa diharapkan peranannya dalam membangun kesadaran untuk mau membayar lebih mahal atas kepuasan terhadap produk-produk yang terjamin keamanan pangan dan mutunya. Di konsumen juga harus mengerti bahwa dengan mahalnya produk ini, yang menerapkan sistem ketertelusuran itu ya sebaiknya membayar lebih mahal atas kepuasan terhadap produk-produk yang terjamin keamanan dan mutunya. Lanjut. Kesimpulan terakhir, ketertelusuran. Bahasa Inggrisnya traceability. Aplikasi sistem ketertelusuran sangat diperlukan guna menghasilkan produk-produk yang terjamin mutu dan keamanannya bagi konsumen. Aplikasi sistem ketertelusuran sangat diperlukan guna menghasilkan produk dan hanya akan optimal apabila sistem pendokumentasian record keeping yang baik diterapkan pada seluruh rantai produksi. Pada prakteknya, implementasi sistem ketertelusuran pada produk perikanan itu di Indonesia masih terbatas pada produk hasil industri maupun produk ekspor. Komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, perikanan, produsen, dan konsumen sangat penting guna membangun dan sistem ketertelusuran pada produk perikanan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, termasuk pada unit usaha kecil menengah yang bahan bakunya dari pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan sebagainya. Lanjut. Terima kasih. Mari budayakan ketertelusuran untuk meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen dalam rangka meningkatkan daya saing produk guna menambah cuan ekspor, Pak Joni Kaputra. Saya Satria Nugraha SP 081 232 610 351, emailnya cs@idbotani.com, kemudian satria1998@gmail.com. Demikian penjelasan dari saya, Pak Joni Kaputra. Saya kembalikan ke Pak Joni Kaputra. Terima kasih banyak Mas Satria atas paparannya. Jadi ternyata betapa pentingnya kita mendokumentasikan produk kita, apapun itu, pangan, termasuk perikanan, pertanian, ya termasuk di situ, agar bisa ditelusuri. Nah, ternyata ada poin penting nih Mas Satria. Ada sistem ya, aplikasi sistem yang bisa dipakai atau akan digunakan oleh pelaku usaha gitu ya. Nah, untuk ini kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tapi sebelumnya saya ingin menayangkan video dari Pos Indonesia terkait dengan layanan Pos Indonesia buat teman-teman bisa memahami juga layanan Pos Indonesia. Sebentar, saya putar dulu. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia,
Properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan.
Postpay, emang paling ngerti kamu. Oke, itu video Pos Indonesia terkait dengan layanan digital Pos Indonesia, ada yang bernama Postpay, silakan download di Play Store atau di App Store. Juga aplikasi Pos Aja juga bisa di-download di Play Store dan App Store. Gunanya adalah kalau untuk Postpay itu layanan finansial kita bisa sambil di rumah atau di dalam perjalanan ataupun dalam waktu apapun terbatas bisa melakukan transaksi, bayar, bisa kirim uang dan sebagainya. Dan aplikasi Pos Aja bisa di-download juga di Play Store dan App Store. Gunanya adalah berfungsi untuk kalau kita mau minta pick up di rumah, kita ada pegawai pos yang akan datang untuk datang ke rumah atau mencek tarif dan tracking kiriman. Itu ada 2 aplikasi, Pos Aja dan Postpay. Nah, sekarang kita buka di pertanyaan Mas Satya buat teman-teman para peserta yang masih hadir di webinar ini. Kita buka pertanyaan open mic, silakan. Admin bisa tolong open mic kepada semua peserta. Yang angkat tangan lebih dulu itu, Pak. Silakan. Silakan, Pak Abu Bakar. Abu Bakar, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar AR. Alamat Lusukun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Di sini Pak, kita ingin menanyakan masalah bidang peternakan, Pak. Nah, misal kita di sini kita UMKM untuk menciptakan di Aceh namanya apa itu dalam bentuk produksi daging kering itu Pak. Untuk kita eksporkan itu bagaimana itu caranya Pak? Biar di sini petani dan masyarakat di sini bisa mengikat hubungan untuk nasional gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Abu Bakar. Iya, namanya Dendeng tuh Pak. Dendeng ya Pak Abu Bakar ya? Iya, benar. Di Losmawe di mana Pak lokasinya? Untuk Losmawe itu kalau kita berbicara lokal Pak di sini, makanya UMKM di Aceh itu kurang berkembang Pak. Bukan, maksudnya dan pabrik tadi dendeng tadi itu, daging itu di Losmawe itu di daerah mana? Apakah Takengon, apakah di Biren, apakah di Losukun? Rencana kita di Losukun Pak. Losukun. Iya. Karena saya pernah di Losmawe Pak. Oh gitu, ya. Ya. Oke, Mas Satria, ini ada teman-teman dari Aceh yang punya produk daging ya, yang daging kering yang bisa untuk diekspor. Kira-kira apa sih syaratnya untuk bisa menjadi produk ketelusuran ya? Iya benar. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar. Jadi saya mau tanyakan ke Pak Abu Bakar, daging dendeng ini apakah sudah produksi atau mau akan produksi? Kemudian ini dari sapi atau dari ikan? Kalau di Riau ada dendeng ikan itu. Ini dari sapi atau dari kambing atau apa? Itu kemudian peternaknya itu apakah dari rakyat atau peternak yang sudah industrial, perusahaan itu besar atau seperti apa? Jadi informasinya mohon yang detail karena itu harus dikurasi terlebih dahulu ya. Kurasi itu divalidasi
mulai dari misalnya ini sapi, kambing, kemudian atau pakai domba ya dendengnya. Karena di Jogja ada pengalengan Pak, namanya dendeng rendang domba Pak. Di Yogyakarta itu ada rendang domba kaleng. Itu sudah HACCP. Minimal kalau bicara pengolahan daging itu untuk tahap awal itu mengurus kurasi. Nah, Rumah Kurasi Jawa Timur bisa memfasilitasi online ataupun datang ke sana nanti, ataupun ID Putani juga bisa datang ke sana dengan undangan dari Pak Abu Bakar Kurasi. Kemudian yang kedua mengurus NIB dulu, nomor induk berusaha, kemudian mengurus sertifikasi halal. Halalnya bukan yang chef declare, nggak bisa. Chef declare itu selain daging. Halalnya itu, jadi kalau Bapak nanti sistem halal mengurus sertifikasinya yang halal reguler. Setelah sertifikasi halal reguler keluar, nah ketika Bapak nanti ingin ekspor, ada dua pilihan. Memang mahal Bapak mengurus HACCP, Hazard Analytical Critical Point, HACCP, itu, atau Bapak komunikasi dengan Badan Standarisasi Nasional. Jadi SNI itu ada SNI Bina UMK. Jadi nanti kita coding produksi dendeng Bapak itu ada logo SNI Bina UMK. Ada logo halal juga. Itu kayaknya subsidi dari pemerintah itu yang BSN SNI Bina UMK. Ketika HACCP belum mampu ya membiayai semahal itu, karena HACCP memang dokumennya komplit mulai dari sapinya sampai pengolahannya, pegawainya berapa, menggunakan mesin atau tidak, kemudian bagaimana omsetnya dan marketingnya itu dicek semua dokumennya. Tapi hari itu titik kritis pengolahan dendeng ternak tadi, kalau Bapak sapi ya boleh, titik kritis pengolahan dendeng itu di mana? Apa titik kritis di bahan baku, jangan sampai ada cemaran kimia, jangan sampai ada cemaran fisik, ataupun jangan sampai ada gangguan dari misalnya kadang kan kalau di daerah yang tertentu peternak itu dicampur, satu hewan yang haram, ini hewan yang halal, jadi harus terpisah. Kemudian mengurus yang namanya, baiknya mengurus namanya NKV Pak, nomor kontrol veteriner. Jadi di rumah potong hewan itu, rumah potong hewan yang Bapak untuk menyembelih ternak sapi atau domba itu ditanyakan NKV-nya. Kalau sudah NKV 1 itu sudah NKV yang bahan baku kualitasnya siap ekspor. Nah, NKV yang mengeluarkan Dinas Peternakan Aceh provinsi, seperti itu. Baru bicara sertifikat halal, kemudian bicara HACCP atau Bapak mengurus SNI UMK kalau memang berkeinginan ekspor. Nah, Bank Indonesia punya dana hibah untuk meningkatkan kualitas dari dendeng Bapak misalnya. Kualitas produk Bapak pengen apa? Dendeng kering ya. Nanti biasanya Bank Indonesia itu ada dana untuk pembinaan UMKM hibah. Bapak bisa ajukan di provinsi atau di kantor perwakilan Bank Indonesia setempat. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Tun. Demikian Pak Tengku Abu Bakar. Ya. Kalau nomor handphone lebih lanjut bisa ke nomor handphone Mas Satria aja ya. Oh iya boleh, kita ingin belajar di sini, ingin mengembangkan SDM. Kebetulan saya sebagai ketua koperasi juga, koperasi produsen perkebunan, dan di bawah kita ada UMKM. Untuk tujuan kita baru mau mulai nih Pak, baru mulai, dan itu ternaknya dari jenis sapi yaitu milik masyarakat. Jadi sebelum kami ingin mulai dan kami sudah matangkan rencana, yang susahnya di sini umumnya di mana yang saya dengar, begitu juga saya jejaki, untuk pemasarannya yang susah. Untuk UMKM mudah dibentukkan, tapi untuk pemasaran itu kalau untuk di Aceh Utara aja itu nggak akan berkembang, Pak. Dikarenakan di sini penambahan populasi dari masyarakatnya tidak terlalu signifikan
bukan seperti di Pulau Jawa. Seandainya ini ada akses untuk keluar dari Aceh, begitu juga untuk kemudahan mendapatkan sertifikat halal dan sebagainya, begitu juga izin. Insya Allah kami siap untuk melaksanakan itu, Pak. Jadi kekurangannya SDM dari kami, mungkin kami nanti akan mengajukan pelatihan-pelatihan melalui pada Balai Diklat dan sebagainya gitu, Pak. Dan mohon izin jika bisa dibantu nomor yang bisa dikontak untuk diskusi secara pribadi, bagaimana cara dan mekanisme untuk kami tindak lanjuti gitu, Pak. Oke, Pak Abu Bakar, Pak Tengku. Iya, siap. Mas Satria bisa ibukan nomor handphonenya supaya saling ini berkontrak. Jadi begini Pak Abu Bakar, jadi kebetulan kami ini kan Koperasi Pemasaran Digital Ediputani Nusantara, Ediputani Marketplace yang sudah bersertifikat SNI ISO 27001 2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Dan kami binaan dari Kementerian Koperasi, binaan dari Kemenparekraf, binaan dari LPDB, Kemenkop, dan Innotek. Kebetulan sebelum tadi Zoom meeting, saya ikut opening program Let Be Indonesia dari Innotek. Artinya apa? Kami siap membantu memasarkan produk Bapak, asalkan menjalankan sistem ketertelusuran tadi. Karena memang harus detail, Pak, kalau mau ke luar negeri ya. Karena orang luar negeri itu suka kesehatan lah. Kalau dia makan dari produk olahan dendeng, kemudian sehat kan ya malah repeat order ya Pak Joni ya. Dan betul. PT Pos Indonesia sudah sampai luar negeri kan untuk mengirim. Betul. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, di Jogja itu ada namanya kalengan rendang domba. Ya, kalengan kan bisa tahan lama ya. Bapak nanti industrinya kaleng supaya dendengnya ini awet ya. Gitu ya Pak Joni. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti bisa Koperasi Pemasaran Digital Ediputani Nusantara MOU dengan koperasi produsennya Pak Abu Bakar. Kami diundang ke Aceh, kita akan mengkurasi semuanya, memberikan solusi, dan memberikan kontak person lembaga negara untuk perizinan yang mendukung ekspor, sehingga itu lebih baik gitu loh Pak. Harapannya peternak Aceh lebih sejahtera. Oke, begitu Pak Tengku Abu Bakar. Terima kasih. Siapa kebetulan saya kan ingin bertemu langsung minggu ini, saya kebetulan ada di Jakarta. Mohon kira-kira Pak nomor di share nomor kontaknya Pak, nanti kalau bisa saya ketemu di Jakarta kalau Bapak punya waktu. Siap. Nanti saya kan posisi saya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, cuman ketua koperasi saya di Bogor, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Gitu. Oh iya siap Pak, kebetulan saya kantor kita di Bogor Baru Pak. Di Ciampea Bogor Pak. Di Bogor Baru Jalan Kantor Pos. Di Jalan Kantor Pos di kantor SPKS Nasional Pak. SPKS Nasional ya. Nomor saya 081. Bentar Pak. Bentar Pak, bentar. 081-232-610-351. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu Bakar. Semoga bisa berlanjut di pertemuan selanjutnya. Diulang Pak nomornya Pak. Bisa di Japri nanti atau nanti makalahnya bisa di-share ya Pak Joni. Saya share di chat room sudah. Oh ya, siap. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih Pak Tengku Abu Bakar. Teman yang lain ingin bertanya silakan untuk opening. Ini ada Bu Yeti Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeti Farida. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Kebetulan saya bergerak di bidang pemberdayaan perempuan yang terkait dengan UMKM-nya adalah produksi sayur hidroponik.
Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Pak Satria dengan pemaparannya tadi membuka saya untuk lebih jauh terkait perizinannya. Tapi dengan hal itu semua ada permasalahan dari kami karena kami adalah grup ibu-ibu yang di usia 40 tahun ke atas tapi ingin bergerak terus dengan UMKM-nya. Kami kesulitan dengan perizinan itu yang sangat banyak sekali ya yang harus diselesaikan gitu ya Pak Satria. Barangkali ada solusinya, oh Ibu bisa ke dinas ini untuk kaitannya seperti ini. Karena memang kami punya produk itu tidak hanya yang dijual di Jombang, kami inginnya itu lebih luas seperti itu Pak. Kebetulan anggota kami itu sudah 1 desa dan terus bergerak mulai tahun 2019. Jadi permasalahannya di perizinan kami ini yang memang menjanggal kami untuk bisa ekspor atau apa segalanya gitu ya Pak. Terus pertanyaannya dengan ketelusuran tadi itu, bagaimana sih jalan keluar kami untuk mendapatkan sertifikat apapun yang bisa kami dapatkan itu dengan cara yang lebih mudah seperti itu intinya. Yang kedua, setelah saya melihat video post itu juga saya ingin banyak pertanyaan. Kemarin saya ada pesanan sayur yang di luar Jombang. Nah, itu tidak bisa mengcover dalam 1 hari. Apakah pos itu ada ya untuk pengiriman sayur dalam 1 hari itu bisa nyampe dan sayur kami tidak rusak. Kebetulan kalau hidroponik itu bertahan walaupun 2 atau 3 hari tidak layu Pak. Tapi permasalahannya konsumen kami itu minta 20 kilo sampai 30 kilo itu tepat di waktunya. Dan kami yang ada itu hanya dengan kereta api. Kalau kereta api itu budgetnya itu di atas pendapatan kami gitu. Jadi kami cancel lagi. Jadi permasalahannya seperti itu. Mohon solusinya untuk pos dan juga Pak Satria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Satria dulu nih. Terima kasih pertanyaan dari Bu Yeti Farida dari Jombang. Yang ibu-ibu usahanya memang sayuran hidroponik ya. Jadi pertama memang mengurus yang namanya nomor induk berusaha NIB di kelompoknya Bu Yeti. Nah, kemudian kita ingin tahu apakah itu bentuk paguyuban atau perorangan ataupun seperti apa. Kalau itu memang paguyuban ya nanti memang NIB-nya kemudian sudah selesai. Itu punya lembaga itu Pak, paguyuban seperti Pokmas, kelompok masyarakat gitu. Ada sekitar 30 sampai 60 anggota gitu, ibu-ibu. Ya, jika bicara kelompok masyarakat itu kan bisa mengurus AHU Menkumham secara online. Bisa datang ke Dinas Perizinan Kabupaten Jombang. Ke Dinas Perizinan Kabupaten Jombang untuk mendaftarkan AHU Menkumham online itu nggak mahal. Rata-rata itu 50 sampai 100.000 online. Datang ke Dinas Perizinan Kabupaten Jombang. Ya, karena keterbatasan kami juga untuk soal biaya karena bukan milik mandiri, milik orang banyak. Jadi kalau bisa ada yang masyarakat bergotong royong. Enggak apa-apa kalau tidak mahal kalau bisa ambil. Kalau Bu Yati yang menangani semuanya, mentalangi ya stres nanti dapurnya. Tapi kalau urunan bergotong royong kan beda. Kemudian terkait NIB, apakah sudah mendaftar PSAT, pangan segar asal tumbuhan? Itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen juga. Jadi NIB itu terkoneksi dengan PSAT, itu di Dinas Perizinan. Ibu ngurus NIB, langsung ngurus PSAT, itu nanti saya kirimkan contohnya PSAT. Kebetulan saya kemarin mendampingi PSAT ke Japonika di Tulungagung, pangan segar asal tumbuhan. Minimal itu NIB, PSAT, Menkumham. Ya, minimal 3 itu. Nah, nanti membuat proposal ke perusahaan-perusahaan yang punya CSR atau punya kenalan perusahaan-perusahaan CSR atau ke Bank Indonesia. Bank Indonesia itu ada anggaran untuk pembinaan UMK pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Contoh teman saya di Malang Selatan itu dapat 500 juta untuk pembinaan ekowisatanya seperti itu. Bisa dibantu ya Pak Satria untuk kesananya ya.
Semua saling berupaya dibantu, cuman yang penting saya itu bergotong royong, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya bergantung 1-2 orang ya Pak Joni, seperti itu. Karena Indonesia ini kan punya budaya yang dari leluhur ya, gotong royong itu perlu dibangun lagi. Itu. Karena seperti di luar negeri ada salah satu koperasi, atau Ibu juga bisa membentuk koperasi. Nah, koperasi produsen sayuran hidroponik, nah, seperti itu. Koperasi produsen sayuran hidroponik, nah itu lebih cepat lagi koperasi. Nanti untuk mendaftar ke perizinan Rekcaisa, INSW, kemudian NIB-nya skala ekspor dan sebagainya cepat. Koperasi, monggo. Pilihan di Bu Yeti Farida dan teman-teman. Kami akan bantu seoptimal mungkin, yang penting prinsipnya bergotong royong. Jangan 1-2 orang yang berjalan. Oke, Bu Yeti Farida. Pertanyaan yang kedua tentang pelayanan pos ya. Ibu mempunyai kebutuhan untuk pengiriman sayur atau apa ya tadi untuk wilayah yang 1 hari sampai. Memang Pos Indonesia ada 3 layanan. Layanan yang SIM-D pada hari sampai, untuk next day besok sampai, dan layanan reguler. Nah, kebutuhan Ibu karena ada sifatnya produk khusus, mungkin Ibu bisa datangin kantor pos Jombang, sampaikan kebutuhan Ibu spesifik untuk wilayah mana yang bisa menghandle pengiriman Ibu. Gitu. Bisa Bu, Ibu silakan aja ke kantor pos Jombang, bisa dibantu teman-teman di kantor pos Jombang nanti. Berarti ada ya Pak ya, untuk pelayanan sayur di pos itu ada ya memang untuk makanan segar. Memang customize Bu, nanti Ibu bisa konsultasi sama kantor pos di sana. Konsultasi, biasanya itu ada jaringan transportasi yang untuk direct bisa diakomodir lah untuk misalnya kalau sudah ada space, packaging yang bagus misalnya, dan diperkirakan bisa sampai pada hari itu juga. Jadi polanya pola customize Bu, nanti mungkin dibuat rekening khusus. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bu Yeti atas pertanyaannya. Sama-sama Pak. Kemudian yang lain, Mas Arianto Toha Jepara. Silakan Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk narasumber, kemudian untuk Eksekutif AM PT Pos Indonesia Persero Pak Joni Eka Putra, dan Men Agen Pos B2B Direktur PT IAK Pak Riki Hermawan, dan narasumber yang baru saja memaparkan materi. Satria Nugraha namanya. Ya, saya tadi lupa mencatat namanya Bapak. Oke, gini Bapak, kami atau saya ini pendamping sosial PKH yang mendampingi ibu-ibu yang rentan akan kemiskinan di daerah Jepara khususnya. Nah, ini kami juga diupayakan bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan melalui program PKH ini dengan metode pemberdayaan sosial seperti itu. Jadi diupayakan agar keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH ini tidak selamanya mendapatkan bantuan PKH seperti itu, harus punya mindset mandiri dengan usahanya. Seperti itu ya Bapak, itu mukadimahnya saja. Untuk itu kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa mengenai upaya-upaya pemberdayaan sosial agar masyarakatnya mentas dari kemiskinan, yaitu kemarin sudah ada alokasi dana desa untuk agen pos di desa seperti itu Bapak, dan sudah dibimbing oleh
Kepala Kantor Pos Jepara sendiri, Pak Imam Budiarto. Nah, itu alhamdulillah sudah diresmikan oleh beliau juga. Cuman yang menjadi kendala kita adalah agen-agen pos yang sudah berada di bawah naungan PT Pos ini itu tidak ada tindak lanjut bagaimana upaya bimbingan secara rutin atau misalkan pertemuan agen-agen pos. Jadi seolah-olah hanya diresmikan ya sudah dilepas gitu aja. Jadi kami tidak punya istilahnya semangat atau motivasi sehingga akhirnya berhenti di jalan. Nah, seperti itu. Jadi kami mohon kiranya agen pos ini juga tidak hanya sekedar diresmikan dan didirikan, tetapi ada upaya yang bersifat kontinuitas atau rutin, semacam pertemuan agar ini dapat istiqomah gitu Bapak berjalannya. Karena masyarakat kami itu memang masyarakat yang harus didampingi, harus diarahkan. Kalau cuma diresmikan kemudian ditinggalkan, ya otomatis bubar jalan. Seperti itu. Dan kemudian perlu kami sampaikan bahwa di Jepara ini ada salah satu kecamatan yang tidak memiliki kantor pos. Nah, ini mungkin bisa menjadi evaluasi bagi PT Pos khususnya. Jadi satu kantor pos itu untuk 2 kecamatan. Nah, jadi ini sepertinya kurang optimal seperti itu karena dalam persaingan mungkin PT Pos ini kurang kompetitif atau kalah saing dengan media atau semacam jasa kirim atau jasa pengiriman paket yang lain. Nah, seperti itu Bapak. Jadi pada intinya kami memberikan masukan saja, kami tidak bertanya, kami memberikan masukan kepada PT Pos untuk dapat mengayomi atau memberikan bimbingan yang bersifat rutin kepada agen-agen pos ini. Jadi agar tidak berhenti di jalan. Seperti itu Bapak. Terima kasih karena sayang dana desa sudah dikucurkan, PT Pos agen pos sudah diresmikan tetapi vakum, ini sangat disayangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Haryanto atas dan masukannya. Memang kegiatan peminat agen pos secara nasional memang kita untuk digital marketing kita melalui forum seperti ini ya, di webinar, kemudian kita membuat menambah skill bagaimana cara membuat website gitu ya. Nah, teman-teman di lapangan memang agen pos itu memang kontak peminatnya memang di kantor pos yang terdekat. Nah, tentunya ini masukan juga nanti teman saya sampaikan ke Pak Imam. Memang Jepara kemarin saya sempat kontak-kontak, memang ada di kantornya nanti akan ada semacam marukan untuk mengumpulkan para entrepreneur muda dan ada diskusi itu menggunakan ada saluran radio dan sebagainya. Dan saya belum tahu apakah sudah jelas belum. Nanti saya tanyakan lagi ke Pak Imam. Intinya memang gini, kalau untuk agen pos, teman-teman ini para pembuka yang buka minimal wilayahnya strategis, kemudian punya customer yang sudah misalnya captive, yang bisnis online dan sebagainya, minimal 2 atau 3 atau 5 misalnya, ya mereka sudah ada pengiriman, pembelanjaan, penjualan setiap hari, dan itu yang bisa untuk menjadi transaksi harian. Atau agen pos sendiri yang punya usaha pembisnis online, membuat semacam landing page, website di situ dan menjual produknya, bisa beriklan secara nasional bahkan untuk ekspor dan bisa laku barangnya dikirim melalui agen pos di situ. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Mas Haryanto. Terima kasih, Mas Haryanto. Ini rajin nih datang ke webinar kita, lalu bertanya-tanya kepada kami. Dan Wandi, suatu hari nanti saya berjalan-jalan juga ke Jepara. Ada Mas siapa kemarin itu ya, jadi narasumber juga di kita di Jepara. Jalan ke Kabupaten Malang, Pak.
Jepara itu deket kok dengan Pati, dengan Kudus, saya belok kanan langsung ke Jepara itu. Langsung ke Belora, kemudian sampai ke mana itu ya wilayah Jawa Timur di sana. Ke Malang, Pak. Toh, masukannya tetap semangat. Nanti saya sampaikan ke teman-teman kantor pos di Jepara. Terima kasih, Mas. Jadi saya tambahkan, Pak ya. Jadi ID Butani Marketplace ini sudah kerjasama sama PT Pos Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu membuka toko ID Butani Marketplace, ada yang order terkoneksi dengan PT Pos Indonesia. Jadi pengirimannya udah otomatis gitu, Pak ya. Terima kasih. Betul. Oke, ini yang ingin bertanya Rizky Awal Pindi. Iya, saya Mas. Ya, udah dia jelaskan pokoknya. Oke, Mas Rizky Alvindi. Terima kasih Mana, Mas. Mas? Siang. Dari mana? Ya, Maret. Jadi karena Mama baru klaimnya Yang itu ada speaker. 24 Februari, Mama ngeceknya mungkin setelah tanggal 15 Maret. Halo ya, ya Mas, lanjut. Terima kasih Mas, perkenalkan saya Rizky, salah satu UMKM dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Mas. Bulukumba. Ya. Gimana Mas Rizky Bulukumba? Apa yang ingin sampaikan? Ada produk Ya. tadi? Ada, kami salah satu UMKM di Kabupaten Bulukumba ini ada produk olahan ikan kering asin, Mas. Wah, ikan kering asin dari jenis kerapu dan ikan kakap. Nah, untuk sampai tahap ini sejak 2 tahun terakhir, alhamdulillah kami sudah memperoleh sertifikat halal, kemudian GMP (Good Manufacturing Practices) dari pihak kementerian. Ini kami ini dalam bentuk kelompok, Mas. Kelompok. Yang ingin kami sampaikan, sekiranya kami UMKM di Kabupaten Bulukumba ini juga butuh pendampingan lebih dari pihak kantor pos, khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba. Bentuk pendampingan ini bukan berarti, maksud saya begini, bentuk pendampingan ini kami butuh pelatihan, mungkin akses pemasaran digital, kemudian akses semacam yang untuk bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Karena kami belum pernah melihat bentuk pendampingan dari kantor pos untuk di Kabupaten Bulukumba. Itu saja. Kemudian tadi sudah sempat disampaikan pemateri sebelumnya, kami juga ada marketplace, tapi sebelumnya itu belum ada metode pengiriman lewat kantor pos. Mudah-mudahan dengan adanya itu bisa lebih bagus lagi, bisa kami terjangkau. Ya. Cukup Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rizky punya nomor handphone saya? Iya. Punya nomor handphone saya, nomor handphone? Oh boleh, berapa saya? 0812. Ya. 654. Ya. 20.000. Oke Mas, siap. 0812 654 20.000. Silakan Mas chatting saya. Saya kasihkan beberapa materi untuk dengan digital marketing. Nanti Mas bisa pelajari kembali. Dan kalau perlu, misalnya di sana ada beberapa UMKM yang bisa berkumpul, nanti bisa buat webinar khusus untuk digital marketing. Oh ya, oke. Kan gratis, nggak bayar. Ya. Kita bantu para UMKM dan teman-teman yang lain, bila ada komunitas UMKM-nya yang ada punya kebutuhan untuk memberikan pelatihan tentang digital marketing, silakan hubungi saya, kumpul berapa orang, ada 10 atau 20, nanti kita buat webinar khusus untuk marketing. Kita melakukan pendampingan buat para UMKM. Kita ingin lihat teman-teman bisa memperdagangkan dagangan seperti tadi. Ikan apa Mas? Ikan kering apa? Ikan kering asin. Kering asin itu langsung dimakan ya? Belum, untuk sementara masih mentah. Oke, nanti
chatting saya ingin beli juga. Nanti berapa harganya untuk kalau dikirim dari Bulukumba ke Jakarta. Siap. Terima kasih Mas. Chatting saya ya 0812 654 20.000. Kemudian Edi Botani, memang kita sudah melakukan MOU dengan Edi Botani, nanti pengiriman oleh kampus. Teman-teman jadi seller di situ, juga otomatis sebagai agen pos di sana. Produknya bisa langsung dikirim melalui agen pos. Itu namanya double cuan. Cuan dari produk dapat, cuan dari agen pos sebagai imbal jasa kita akan mendapatkan juga buat teman-teman. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Izin tanya, PT produk favorit pusat. Saya adalah pemula, Pak. Baru tahun kemarin ikut BIMTEK dan fasilitas dari pemerintah sampai memperoleh izin BPOM, halal, dan lulus laboratorium produk saya, sirup buah markisa. Mau tanya, apakah ada peluang untuk kami pemula untuk ekspor? Ingat, buah markisa kan khas hasil bumi Indonesia ya. Ingin untuk bisa dinikmati masyarakat internasional sekalian menambah devisa kita, negara kita. Mohon pengarahannya dari Bapak. Sirup markisa saya bentuknya gini. Wah, Mas Satria ini produknya nih, gimana nih? Apa saran ekspor? Langsung produknya. Silakan Mas Satria. Ya, sesuai tema ya, memang pentingnya ketelusuran produk pangan, contohnya kan sirup buah markisa ini. Jadi dokumen-dokumennya perlu kita ketahui, kita pelajari, nanti kita akan memberikan evaluasi, solusi bagaimana ini bisa ditingkatkan ekspor. Ya. Tapi sebelumnya yang kedua, membuka toko online sirup markisa di ID Botani Marketplace. Bapak Ibu memang upload di marketplace kami, karena kami akan kerjasama sama Badan Standarisasi Nasional. Jadi tadi saya sampaikan ada dua, Ibu mengurus HACCP sebenarnya itu mahal, tapi Kementerian Perdagangan ada gratis kepengurusan HACCP tiap tahun, atau Ibu mengurus SNI Bina UMK. Jadi di packaging sirup markisa nanti di botol itu ada logo SNI Bina UMK. Itu insya Allah terjangkau atau gratis itu. Seperti itu. Bagaimana caranya? Mohon petunjuk Bapak. Jalurnya bagaimana ya untuk urus HACCP atau SNI? Kontak kami. Nanti kami butuh company profile katalog produk Ibu. Kalau memang Ibu sama teman-teman berniat mengundang kami, kita akan ketemuan dan kami akan sampaikan bagaimana tata cara ekspor ketertelusuran produk pangan sirup markisa. Ya, ini dari hasil bumi, hasil pangan asli bumi Indonesia ya. Jadi kepingin bisa go public gitu. Boleh saya mohon izin minta nomor WA yang bisa dihubungin untuk nanti? Bisa. Di makalah yang saya sampaikan sudah ada nomor WA saya. Makalah yang di-share itu. Nomor WA-nya? 081 ya 232 ya 610 ya 351 ulang 081 2326 10351 ya. Iya. Saya mohon bisa memberikan saya pengarahan, bimbingan. 081 232 610 351. Ya, 351 belakang. Saya mohon bisa ini membimbing, mengarahkan saya agar saya bisa mengembangkan usaha mikro saya yang pemula ini menuju yang lebih baik. Jadi memang Badan Standarisasi Nasional ini BSN, Badan Standarisasi Nasional BSN ini memang melakukan percepatan usaha mikro kecil supaya bisa ekspor dengan program SNI Bina UMK. Operasi ID Botani nanti akan bekerja sama dengan BSN untuk mengajak UKM-UKM yang sudah buka toko di ID Botani Marketplace mewujudkan program SNI Bina UMK di packaging semuanya. Karena itu percepatan. Nah, ketika Ibu ada omset yang lebih besar, baru naik level dari SNI Bina UMK ke SNI yang full. Full artinya nggak ada Bina UMK. Jadi memang pemerintah itu percepatan
UMK bisa naik level ekspor itu melalui program SNI Bina UMK. Karena kalau mengurus HACCP cukup mahal ya, antara 20 sampai 25 juta. Tapi dengan SNI Bina UMK itu harganya biaya pengurusannya terjangkau. Kalau memang bisa ngelobi bisa gratis, ya mau bisa mengurus nanti. Terima kasih, Bu. Semoga pemerintah bisa bantu kami pemula yang sangat minim modalnya supaya bisa ikut maju juga. Ya. Dan bisa yang paling penting bisa menggandeng menciptakan atau menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar saya. Ya. Ya, terima kasih. Ibu buka di toko ID Botani Marketplace, buka Google Play Store. Toko ada sementara baru pertama di grup aktivitas saya jualan. Terus baru pertama kali bulan ini di Alfamart. Jadi saya supply ke Alfamart Future Store, Future Market untuk mempromosi, mengiklankan produk saya gitu. Oh, siap, Bu. Lokasi di mana, Bu? Jakarta Barat, Cengkareng. Oh, Cengkareng, Jakarta. Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Oh ya, siap. Nah, baik. Ya, mohon petunjuk, pengarahan dan bimbingan dari Bapak-bapak pembina untuk saya ya. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Saya akan berbuat sedapat mungkin, sebaiknya sesuai kemampuan saya. Siap. Terima kasih. Semoga sukses semua dan semoga bisa berkah untuk semua. Izin sebentar, tadi nomor Bapak siapa? Satria. Siap, Pak. Iya, yang rencana dendeng tadi saya, Pak. Nomornya berapa, Pak? 081. Iya, siap. 232. 232. 610. 610. 351. 351. Insya Allah minggu depan bisa ketemu kita, Pak. Oh, siap, insya Allah. Oke. 3. Oke, makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Abu Bakar. Ya, sama-sama. Oke, ini Ibu terakhir, Ibu Cinta. Novelia. Harun atau Ibu siapa? Ibu Novelia. Oh, yang mahal kali izin ya. Waduh. Belum di-unmute, Bu. Belum di-unmute, Bu. Ya, ini mau nanya, tadi kan Pak Satria bilang PT POS sudah menyediakan marketplace khusus itu untuk memasarkan produk UMKM. Itu sistemnya bagaimana itu Pak Satria? Apa ada kontak atau dengan sistem fee gitu? Bukan POS Indonesia, Bu. ID Botani punya marketplace. Oh, ID Botaninya. Jadi ID Botani sudah bekerjasama dengan POS Indonesia sebagai layanan kurirnya. Gitu, Bu. Nah, Ibu kalau punya produk silakan nanti mengupload ke ID Botani Marketplace. Nanti akan dikurasi nih sama Mas Satria sebelum diupload. Oh gitu. Jadi khusus untuk produk pertanian, perikanan, pangan ini aja, Pak? Ya, ada produk fashion sama kerajinan bisa. Oh gitu. Tapi nanti dikurasi sama admin kita. Paling enggak ada sertifikat pendukung ya. Supaya kita pengennya ini quality control dan kualitas produknya bagus. Produk fashion, kerajinan. Kalau produk fashionnya ada sertifikat halal ya malah luar biasa gitu. Jadi minimal amin kita juga sertifikat halal yang bisa masuk marketplace kita. Karena kami pengen produk marketplace kami itu blue ocean produk gitu. Yang nggak umum tapi memang untuk orang-orang menengah atas ya. Seperti itu. Jadi penjualannya sistemnya online gitu, seperti marketplace yang biasa Lazada, Shopee, Mesko gitu. Kami Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara yang memiliki marketplace dengan merek ID Botani, Bu. Kami koperasi, bukan PT.
Kalau yang marketplace lain kan PT, perseroan terbatas. Kami koperasi dengan anggota kami dan punya marketplace ID Botani gitu loh. Oh, jadi nama marketplace-nya itu ID Botani gitu. Nah, dibuka Google Play Store, ketik Google Play Store ID Botani sudah muncul. Oh gitu. Iya langsung Satria. Langsung, nanti yang sudah buka toko, kita bikinkan grup sendiri, merchant ID Botani, seller ID Botani nanti ada grup sendiri, yang kita bisa komunikasi. Oke, Bu. Halo. Ya. Makasih ya. Halo, Pak Satria. Halo, ya siap. Halo, Pak Satria. Pak Satria izin. Ya, Pak Harun. Monggo, Ya, Pak. mohon arahan dan bimbingan. Saya perkenalkan, saya Harun dari Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Pohuwato. Nah, di Kabupaten Pohuwato itu Pak, kayak akan seafoodnya gitu. Dalam hal ini udang sama kepiting gitu. Saya mohon bimbingan dan arahan. Ada udang sama kepiting. Jadi saya ingin membuat kayak kepitingnya kayak sarden begitu. Gitu. Artinya bahwa untuk pemasarannya seperti ikan kaleng begitu Pak. Tapi seafood gitu, dari udang sama kepiting. Mohon arahan, mohon bimbingan kira-kira langkah yang saya akan lakukan itu seperti apa Pak? Gitu. Ya, gimana Pak Joni langsung ya? Silakan. Jadi begini Pak Harun, yang di Gorontalo, ketika udang, kepiting itu mau diolah menjadi value tinggi dalam bentuk kalengan, itu yang pertama, saya mau tanya dulu, apakah itu usaha pribadi atau BUMDesma atau BUMDes? Karena kan ada pribadi, kemudian bersama teman-teman juga Pak ada. Oh ya. Nah, nanti Bapak membuat yang namanya bisnis plan terkait industri olahan kaleng, kepiting, udang. Bisnis plan itu disusun secara ilmiah. Rincian biayanya seperti apa, mesinnya seperti apa nanti itu. Kemudian analisa SWOT, kemudian BEP-nya, NPV, IRR. Itu. Nah, kami Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara bisa diundang hadir ke Gorontalo. Oh, baik, untuk siap. semuanya seperti itu. Kemudian ada dari program Kementerian Perindustrian. Nanti saya kasih juklaknya kalau komunikasi dengan saya. Ada bantuan mesin dan peralatan dari Kementerian Perindustrian, hibah. Itu untuk tahun 2023. Nah, cuman ya Bapak harus bikin proposal seperti itu loh. Mesinnya yang butuhkan apa? Nah, kalau bicara bantuan IKM itu kelompok-kelompok UKM jadi satu IKM. Jadi Bapak menjadi pemimpin, terus Bapak ngajak masyarakat sekitar untuk membuat UKM olahan udang dan sebagainya. Karena namanya Kementerian Perindustrian itu IKM, kumpulan UKM. Jadi masyarakat nelayan di sana diajak untuk sebagai supplier bahan baku, Bapak sebagai pengolah, nanti ID Botani sebagai marketnya, marketplace-nya. Nah, ini ekosistem dibentuk dulu. Itu namanya industri kecil menengah olahan udang atau olahan tadi apa? Kepiting ya? Nah, seperti itu. Baru Bapak ngajukan ke Kementerian Perindustrian. Nanti detailnya bisa japri saya, kita telepon-teleponan. Waktunya nggak cukup. Tapi intinya ada program dari Kementerian Perindustrian tahun 2023, bantuan mesin, peralatan untuk industri kecil menengah olahan. Seperti itu. Baik, siap. Makasih Pak. Halo Pak Satria. Mohon izin. Mohon izin Pak. Ya, ini terakhir ya. Halo. Halo, siapa? Mas Trijo ya. Pak. Saya IKM yang produknya minuman sari rempah-rempah. Ada jahe merah, kunyit, temulawak, empon-pon. Baru-baru ini kita juga sudah bikin yang plus moringa, alhamdulillah responnya lumayan. Ini untuk pasar kita sudah nasional, toko modern
Carrefour, Transmart, Lotte-Mart, Hypermart, Aeon, dan lain sebagainya. Ini untuk sertifikat kita sudah NIB, BRT, BPOM, MD, sama HCCP, Pak. Ini saya tahun-tahun ini fokus untuk pasar ekspor, Pak. Alhamdulillah kita sudah rutin untuk Malaysia. Kemarin juga kebetulan ngirimnya lewat pos. Untuk yang Australia juga kita sudah rutin. Kita sedang proses untuk Kanada. Kanada kita lagi proses untuk kemasan, Pak. Untuk Amerika kita lagi ngurus perizinan. Alhamdulillah untuk beberapa negara udah welcome untuk produk kami. Kami pengen rempah-rempah untuk menjajah dunia, Pak. 14 stop Marus. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah, sekarang kita balik, Pak, menjajah dunia melalui rempah-rempah minuman. Mohon petunjuk untuk pasar lebih luas lagi, Pak. Mohon petunjuknya, monggo. Oke. Gimana Mas Satria nih, bisa dibantu? Pak Turijo Hadi, jadi alhamdulillah Koperasi Pemasaran Digital ID Butani Nusantara ini kedepannya mencoba menerapkan program ketertelusuran untuk produk pangan. Dan memang rempah-rempah ini ketika sudah diolah menjadi kualitas yang standar ekspor, itu memang HACCP, Pak. Ya, kita alhamdulillah dokumen sudah. Dari HACCP, titik-titik kritis itu dokumennya, itu nanti Bapak bisa masukkan ke dalam barcode. Nanti ada teknisi yang memasukkan ke dalam barcode dokumen, mulai dokumen HACCP Bapak ya, mulai bahan baku, mesinnya apa, kemudian kuantitinya berapa, diambil di mana bahan bakunya, pengolahannya seperti apa, itu dimasukkan di barcode. Oh, itu nanti dipasang di packaging panjenengan. Oh, siap. Mohon arahannya, Pak. Pakai barcode atau QR code, di scanner. Jadi orang Eropa, orang Belanda ataupun orang Asia itu ketika melihat packaging Bapak ada barcode terkait ketertelusuran, traceability, itu luar biasa nanti, Pak, omsetnya. Itu Bapak bisa bimbing kami untuk itu, Pak. Ya, kami diundang, Pak. Nanti koperasi kami kan kantornya di Bogor, Pak. Di Ciampea, Bogor. Nanti ketua koperasi kami bisa diundang, ataupun saya ke Pak Turijo Hadi, nanti bicara bagaimana aplikasi sistem ketertelusuran, karena itu memang standar internasional. Kalau bahan baku kita khususnya kita ambil dari Kampung Baduy, Pak. Kenapa kita ambil dari sana? Karena mayoritas sana mereka tidak pakai pupuk kimia, Pak ya. Nah itu, memang luar negeri suka organik, Pak. Ya, kalau Kampung Baduynya nggak mau diorganikan, tapi begitulah dia nggak mau pakai yang macam-macam ya. Ya kita tahulah penduduk Kampung Baduy seperti itu ininya. Yang penting Bapak sudah mendapatkan sertifikat HACCP itu sudah standar ekspor, Pak. Tinggal dilengkapi. Alhamdulillah, Pak. Dari beberapa negara kita juga sudah welcome. Alhamdulillah kemarin juga sudah MOU untuk pasar retail di Korea, Pak ya. Pak Hadi bisa tunjukkan nama produknya di mana? Bisa dilihat enggak? Rempah-rempah instan. Iya Pak Eri, Pak Turijo. Di antaranya ini. Pak bisa WA saya, Pak. Oh, siap Pak. Pak punya WA saya, Pak Hadi? Yes, sebentar Pak. Berapa Pak? 0812 0812 654 20.000. 20.000. Oke, Mas Hadi, itu produknya pengen punya juga lah, pengen tahu tuh, pengen mencicipi juga bagaimana. Alhamdulillah, iya Pak, kemarin COVID, alhamdulillah sampai keteter saya Pak. Pak jangan lupa ya, chatting saya ya. Ya Pak. Makasih Pak Hadi. Nomornya Pak Turijo berapa Pak? Ya Pak. Kalau ingin kontak Pak Turijo 81. Oh, sudah catat tadi Pak. Oh
Oh, udah catat nih. Siap. Jadi Bapak sudah luar biasa ini sampai HACCP karena jarang IKM sudah HACCP itu jarang karena mahal pengurusannya. Tapi Iya, tinggal ke lumayan. arah level ketertelusuran traceability. Jadi peningkatan dari HACCP ke arah traceability ini memang diperlukan untuk konsumen luar negeri seperti itu. Iya Pak, ya alhamdulillah Pak, pengen kita dalam negeri alhamdulillah sudah kuasain, sekarang kita mau merambah ke ekspor Pak. Siap. Siap. Dibutuhkan marketplace siap backup karena kami sudah Zoom meeting sama atas perdagangan KBRI di Malaysia, KBRI di Tunisia, Kazakhstan, Spanyol, kemudian di ITPC Chicago sudah, Amerika kita sudah dengan beberapa ITPC sudah, Chennai, India, Kanada, ITPC Vancouver sudah Zoom meeting. Ini apa namanya, kita kan bikin varian baru Pak yang jahe merah plus moringa. Ya, moringa. Alhamdulillah, ya alhamdulillah kandungan nutrisinya dan natriumnya kan lumayan. Insya Allah mau masuk pasar Singapura sama Malaysia Pak. Ya. Amin. Amin. Ini kita juga masih mendapat tantangan lagi untuk bikin semacam tolak angin Pak. Semacam itu, cuma kita dengan basis jahe merah, ginseng, moringa, dan madu Pak. Kita kemarin sudah konsultasi sama BPOM untuk yang diizinkan batas maksimal saji, kita sudah dikasih arahannya, terus ginseng yang sudah diizinkan beredar di Indonesia yang bisa diaplikasikan ke produk kami juga sudah mendapatkan itu, tinggal kita action aja Pak. Oke. Itu Hadi Tubijo, ya. Bisa infokan nomor handphone Bapak, teman-teman pada nanya nomor handphone Bapak. Bisa Bapak? Oh baik, 0819 0819 0615 0615 6933 Pak. 6933. Saya ulang lagi Pak ya. 0819 0615 6933 Pak. Ya Pak Turito. Oke, sip. Itu apa namanya, kalau mereknya kita alhamdulillah kita sudah ada 3 Pak. Pertama Laer. Kalau kita perusahaannya namanya Saripati. Saripati, kalau Laer itu nama anak-anak, dia Anggi Evan Reddy. Terus kita bikin lagi karena anak, mantu, cucu sudah mulai bergabung. Kita bikin merek lagi Amancu, anak, mantu, cucu. Oke, Pak Tudijo dan rekan-rekan semuanya, silakan kalau ada punya produk, silakan ke grup Telegram. Di grup Telegram kita ada 1.700 lebih orang dan mempromosikan produk-produk UMKM bisa di-share di grup Telegram. Nama penjualnya dan harganya. Jadi teman-teman itu bisa dihubungi gitu. Oh, siap. Silakan masuk di grup Telegram UMKM dari yang kami kelola. Untuk siapapun yang peserta webinar ini yang punya produk, setelah di campaign, dipromosikan produk-produknya melalui grup Telegram. Jadi siapa tahu orang banyak membuat punya kebutuhan. Kecantol ini produk Japri, cantol dengan produk yang ini misalnya ya, itu bisa langsung Japri untuk beli atau yang ingin berjualan di grup Telegram tersebut. Dan hati-hati juga dengan waspada terhadap penipuan ya. Kalau hati-hati kalau masalah uang ya, kalau masalah
grup media sosial, kita tidak saling ketemu orangnya. Jadi kalau mau melakukan transfer atau melakukan apapun yang berkaitan dengan transaksi keuangan itu tidak hanya terlepas Telegram atau WA atau dimanapun ya. Sekarang orang banyak melakukan misalnya ya penipuan dan sebagainya, kita untuk waspada. Tapi tetap kita berjual dengan banyaknya maraknya dengan transaksi keuangan yang menipu dan sebagainya. Setelah tadi banyak ilmunya, pengalamannya Bapak Syar pada siang hari ini. Tolong ke saya coba ingin mencicipi produk Bapak ini. Saya yakin produk Bapak berkualitas, apalagi sudah. Mohon maaf, Bapak tinggal di mana, Pak? Jakarta, Pak. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, kita ada di semua lote, Pak. Oh, di mana, Pak? Lote Mat, lote grosir ada. Yang terdekat mana? Sip. Saya sudah tahu. Kalau yang di lote, banyakkan yang kemasan seperti ini, Pak. Standing pot. Oke. Kenapa kita yang standing pot? Karena di sana di lote grosir kan banyakkan kan pedagang-pedagang, Pak, yang mau jualan minuman. Jadi kemasannya yang murah meriah, Pak. Kalau yang ini kita ada di lote mat karena segmen pasarnya menengah ke atas, Pak, ya. Sasetan, isinya dalamnya saset, Pak. Iya, betul, Pak. Kita juga ngirim ke Bogor. Nanti kalau ke Bogor, insya Allah saya mampir ke Pak Satria, ya. Ya. Baru kemarin pulang saya dari Bogor, lote Yasmin sama Pakansari, sekalian kita uji lab di Saraswati untuk ini apa namanya custom dari Kanada. Mereka ingin yang jahe merah gula aren khusus, nggak ada gula pasirnya. Kemarin kita lab ke sana, insya Allah ya udah dengan waktu dekat ini selesai order, Pak. Nggak ada kameranya kan? Mohon tanya, Pak. Mohon izin tanya, Pak Satria, Pak Joni. Bila saya mau ikut buka ini toko online di ED Petani, bagaimana caranya? Nanti Japrian, Bu, ya. Saya kasih tata caranya membuka. Baik. Jadi Bu Ferniati, tolong catat nomor WA-nya Pak Satria ya. 0815 sudah saya ini. Ibu silakan aja. 0815 84 712 718. Saya ulangi ya. 0815 84 712 718. Ferniati Hub. Oke Bu. Nanti saya catat. Saya ingin gabung berjualan di koperasi masuk kelas yang petani. Semoga bisa antar saya, memajukan saya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bu Ferniati. Di grup aja, Pak. Kan ada grup WA. Sudah. Ini Ibu Ferniati menyampaikan nomor handphonenya supaya beliau paham untuk bagaimana berjualan di marketplace di Petani Marketplace. Ya benar, Pak. Mas Satria, saya rasa waktu sudah hampir jam 12. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih pada sehat selalu dan sukses selalu memberi berkah kepada kami semua. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Rekan-rekan, waktu sudah mau di penghujung jam 12. Waktu kita akan mengakhiri kegiatan kita ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Mas Satria atas paparannya. Banyak peserta yang aktif untuk melakukan pertanyaan terkait dengan UMKM. Dan silakan bagi teman-teman yang ingin membuka layanan agen pos bisa menghubungi saya di 0812 654 20.000. Kita juga buat pelatihan digital marketing gratis buat teman-teman dimanapun. Silakan kumpulkan teman-temannya
10 atau 20, nanti kita buat webinar khusus buat teman-teman para UMKM. Silakan chatting ke saya 0812 654 20.000. Nanti kita buat komunitas untuk digital marketing. Setelah itu, dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di kegiatan webinar ini. Dan kepada sekali lagi ke Mas Satria dan teman di ID Botani yang sudah memberikan informasi dan ilmu tentang bagaimana melakukan sistem ketelusuran pangan, pertanian, dan perikanan. Rasa itu, Mas Satria, ada yang ingin disampaikan? Ya Pak, saya sampaikan. Jadi Koperasi Pemasaran Digital ID Botani Nusantara mendapatkan pendampingan dari Innotek LPDB Kemenkop untuk masalah perbaikan manajemen, masalah perbaikan pemasaran sampai tingkat internasional. Kemudian yang kedua, ID Botani Marketplace sudah bersertifikat SNI ISO 27001-2013 sehingga ada keamanan bagi seller-seller untuk membuka toko online ID Botani Marketplace yang produknya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pembibitan, kemudian ikan hias, kemudian kria, fashion, dan sebagainya. Nah, Oke. Sudah sertifikasi yang diakui pemerintah. Kalau belum, ya tolong dilengkapi sertifikasinya. Dan kami bangga buatan Indonesia supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan omset yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Satria. Saya akhiri kegiatan webinar yang ke-59 ini. Kita akan ketemu di hari Kamis depan yang ke-60. Topik minggu depan terkait dengan perpajakan buat para pelaku usaha, karena memang di bulan Maret ini memang ada laporan ya tentang perpajakan. Jadi kita akan dengar dari materi dari teman-teman narasumber terkait dengan informasi tentang perpajakan buat para UMKM. Demikian webinar kali ini. Kami dari Pos Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pada Mas Satria. Sama-sama Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Firmanto. Jatin Manu Abi.